Dia beribadah, rajin, menuntut ilmu, ya, dia selalu menuntut ilmu. Kemudian dia terjatuh ke dalam dosa dan dia berazam lagi untuk meninggalkannya, tapi lemah kembali, jatuh lagi ke dalam dosa yang sama dan seterusnya. Tidak ada satu dosa pun sebesar apapun dia, bahkan kesyirikan sekalipun yang Allah tidak akan ampuni bagi orang yang meninggal di atas kesyirikan itu. Bahkan kesyirikan pun, kata Syekh Mukhtar Syengkiti, kalau kita bisa memastikan bahwa kita masih bisa beristighfar setelah kita berbuat dosa, silahkan berbuat dosa. Bagaimana mengenai orang yang jatuh pada dosa-dosa yang sama? Jemaah sekalian, beberapa hari yang lalu baru saya dengarkan kembali, ya, nasihat dari Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Syengkiti hafizahullah ta'ala. Pertanyaan yang mirip dengan ini, bagaimana dengan seseorang yang dia beribadah, rajin, menuntut ilmu, ya, dia selalu menuntut ilmu, dan ini ditanyakan di majelisnya Syekh Mukhtar Syengkiti. Kemudian dia terjatuh ke dalam dosa dan dia berazam lagi untuk meninggalkannya, tapi lemah kembali, jatuh lagi ke dalam dosa yang sama dan seterusnya. Kata Syekh Mukhtar Syengkiti, abshir bi khair, bergembiralah dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala selama kita masih tetap terus mau bertobat kepada Allah. Bahkan subhanallah, beliau katakan tidak ada sesuatu dosa pun sebesar apapun dia yaqifu amamal istighfar, berani berdiri di hadapan istighfar. Itu bahasa beliau. Tidak ada satu dosa pun sebesar apapun dia, bahkan kesyirikan sekalipun yang Allah tidak akan ampuni bagi orang yang meninggal di atas kesyirikan itu. Bahkan kesyirikan pun, kata Syekh Mukhtar Syengkiti, tidak akan berani berdiri di hadapan istighfar, dalam artian hanya dengan satu kali istighfar, shadiqan min qalbihi taba'an, beliau katakan tentunya jujur dari hatinya dia beristighfar kepada Allah, bahkan kesyirikan pun langsung Allah ampuni dengan istighfar itu. Apa buktinya? Buktinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada jiwa, kepada manusia yang telah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, dosa apapun itu. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni semua dosa. Tinggal kita banyak-banyak beristighfar. Meskipun kita jatuh lagi, istighfar lagi, jatuh lagi, istighfar lagi. Kemudian beliau bawakan hadis Nabi SAW, hadis qudsi juga, yang kami tutup dengan ini mungkin. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hadis qudsi di mana Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah SWT berfirman, "Adnaba abdi dzamba." Ada seorang hambaku melakukan satu dosa. Wa alima anna lahu rabba, dan dia mengetahui bahwa dia punya Allah Subhanahu wa taala, yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi, yang bisa saja mengampuni dosanya atau membalas dia karena dosanya. Maka dia langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni. Dan dia berazam tidak mau, ini juga catatan, dia berazam untuk tidak terjatuh lagi. Tapi ternyata syaitan mengalahkan dia pada suatu hari. Kemudian dia melakukan dosa yang sama. Allah katakan, "Adznaba 'abdi dzamba." Hamba itu kemudian melakukan dosa yang sama lagi. Wa alima anna lahu rabba, dan dia tahu bahwa dia punya Allah Subhanahu wa taala, yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi, yang bisa saja mengampuni dosanya atau memberikan balasan kepada dia karena dosa itu. Maka dia minta ampun lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya hingga akhirnya di akhir hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "If'al ma syi'ta faqad ghafartu laka." Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan dari dosa, wahai hambaku, aku telah mengampuni dirimu. Kenapa bisa seperti itu? Kata ulama kita, dengan catatan dia terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia kalau begitu silakan berbuat dosa. Tidak, karena boleh jadi kita meninggal sebelum kita beristighfar. Itu yang dikhawatirkan. Kalau kita bisa memastikan bahwa kita masih bisa beristighfar setelah kita berbuat dosa, silahkan berbuat dosa. Itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Dalam hadis qudsi ini, if'al ma syi'ta faqad ghafartu laka. Lakukan saja apa yang mau kamu lakukan dari dosa ini, dengan catatan berani terus beristighfar atau mampu terus beristighfar kepada Allah. Aku telah mengampuni dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan terus beristighfar, jamaah sekalian. Dan sekali lagi, bukan berarti kita bebas untuk melakukan dosa, karena kita tidak tahu apakah setelah dosa itu kita masih mampu beristighfar atau tidak. Boleh jadi kita meninggal dalam keadaan berbuat dosa tersebut, waliyadzubillah.